Ya, selamat malam rekan-rekan pers tim COVID-19 Kabupaten Mimika. Selamat bertemu kembali di malam hari ini. Malam hari ini adalah kita bekerja pada hari ke-26, jadi hampir sebulan. Tapi sebenarnya kalau normalnya kita sudah ada di pas 1 bulan 30 hari. Teman-teman pers, selamat malam Bapak Wakil Bupati. Senang sekali Bapak bisa bergabung pada video conference malam hari ini. Kami akan melaporkan bahwa pada hari ini ada penambahan baru 3 orang yang statusnya ditetapkan sebagai PDP. Sehingga dengan penambahan 3 orang ini, maka jumlah PDP sampai hari ini berjumlah 64 orang. Dan dari 64 orang ini, 23 orang dirawat di 3 rumah sakit. Di RSUD Mimika 15 orang, di Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 5 orang, dan juga di Rumah Sakit Mitra Masyarakat ada 3 orang. Dan pada hari ini ada 4 sampel dari Rumah Sakit Tembagapura yang dikirim ke Jayapura tadi pagi. Kemudian untuk ODP baru, hari ini ada penambahan 3 orang, yang mana ditemukan sebanyak 1 orang di RSUD Mimika. Puskesmas Timika Jaya ada 2 orang, sehingga keseluruhan ODP di Kabupaten Mimika yang masih dalam pemantauan secara mandiri isolasinya adalah 147 orang. Dan yang terakhir adalah orang tanpa gejala, di mana ada penambahan 11 orang baru, terdiri dari Rumah Sakit Tembagapura ada 2 orang. Kemudian berdasarkan hasil tracing kontak dari 6 kasus yang telah dilaporkan pada hari Sabtu tanggal 11 April lalu, ada 9 orang. Kemudian di hari ini juga ada 3 OTG yang kita nyatakan selesai dalam pemantauan. Jumlah OTG di Kabupaten Mimika sampai hari ini berjumlah 221 orang dan semua melakukan isolasi mandiri. Teman-teman pers, Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, kalau kita melihat PDP baru, ODP baru, dan OTG baru, ini adalah gambaran bahwa transmisi lokal sedang terjadi dan masih terjadi. Dan ini adalah gambaran bagaimana aktivitas masyarakat yang tetap melakukan pergerakan sehingga memindahkan virus corona ini dari orang yang sudah terinfeksi kepada orang sehat. Kemudian gambaran PDP baru ini, kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya gambaran pasien yang sebenarnya pada 2 minggu lalu atau pada bulan lalu, sebelum pembatasan penerbangan maupun pelabuhan laut, ini mereka sebenarnya sudah terinfeksi, tetapi mereka ada di rumah dan tidak dengan sadar datang ke fasilitas kesehatan untuk melapor. Ini yang disebut fenomena gunung es. Oleh karena itu, fenomena gunung es ini dibongkar dengan cara melakukan tracing kontak. Tetapi ketika orang-orang yang pada akhirnya di hari ini, di hari kemarin, setelah pembatasan sosial, mereka mulai mengalami gejala, disinilah baru mulai terlihat satu-satu fenomena gunung es ini mulai dilaporkan oleh rumah sakit, karena mereka hampir sebagian besar itu sudah dengan gejala sedang sampai gejala berat dan akhirnya melakukan isolasi mandiri. Data-data ini menunjukkan bahwa transmisi lokal ini masih akan tetap terjadi dan penyebaran akan tetap meluas di Kabupaten Mimika. Data kami, data tim gugus menunjukkan bahwa sudah ada 4 distrik yang zona merah, yaitu Distrik Wania, Distrik Mimika Baru,
Distrik Tembagapura dan Distrik Kuala Kencana. Sementara yang masuk dalam Distrik Kuning atau hati-hati adalah Mimika Timur. Ini akan bisa menyebar luas apabila pergerakan kota ini masih tetap saja berlangsung seperti biasa. Instruksi arahan daripada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati untuk tetap ada di rumah itu sampai hari ini tidak terlihat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh warga Mimika. Pasar sebagai pusat untuk di mana pemenuhan bahan pokok dari masyarakat masih buka, tetapi yang anehnya adalah toko-toko bangunan, bengkel-bengkel, toko-toko handphone, toko-toko pakaian yang sebenarnya tidak punya urusan sama sekali dengan penyediaan sembako, ini masih ada. Kami mau kasih tahu bahwa RSUD Mimika hari ini merawat 15 orang. Artinya bahwa dari 20 tempat tidur yang tersedia di RSUD Mimika di ruang isolasi, ini hanya tersisa 5 tempat tidur. Yang kedua, kapasitas di shelter itu adalah 28 kamar yang tersedia dan hari ini 10 kamar terpakai. Dan 10 kamar terpakai. Artinya bahwa shelter kami tidak siap, tidak cukup untuk memuat jika terjadi lonjakan kasus. Dari hasil tracing kontak sudah ada 500, hampir sebagian besar adalah orang tanpa gejala yang jumlahnya adalah 221 dan itu untuk OTG, sementara ODP ada 147 dan juga PDP ada 64. Total keseluruhan adalah 432. Rumah sakit tidak cukup, puskesmas pun tidak cukup, dan shelter tidak cukup. Oleh karena itu, dengan bertambahnya PDP baru, ODP baru, dan OTG baru, melalui teman-teman pers, saya sangat berharap wilayah-wilayah merah, terutama kelurahan-kelurahan yang beberapa waktu lalu sudah kami sebutkan, Koprapoka, Inauga, Pasar Sentral, ini menjadi wilayah yang merupakan sentinel, di mana jika wilayah ini bisa dilakukan penutupan aktivitas, maka sebenarnya tidak akan bisa menyebar ke wilayah lain, termasuk berpindah virus ini ke kampung-kampung, daerah-daerah pesisir. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan gambaran hari ini kepada teman-teman pers, dan juga sekaligus bentuk laporan kepada Bapak Wakil Bupati yang malam ini boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Saya selanjutnya berikan kesempatan kepada tim dari Kominfo dan juga rekan-rekan pers, ada yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan. Ya, selamat malam Bapak, selamat malam juga Pak Wakil Bupati, rekan-rekan semua. Ini ada pertanyaan dari rekan-rekan mengenai PSBB. Ini masih pengajuan, tetapi mulai hari ini sudah ada penutupan jalan. Alasannya apa, Pak? Ya, baik. Sebenarnya sadar atau tidak, pembatasan aktivitas sosial ini sebenarnya sudah berjalan sejak tanggal 26 Maret lalu. Dan tantangan kita hari ini, kalau kita melihat data-data PDP, sebenarnya selain jalan yang sudah dilakukan, pembatasan bagaimana arus lalu lintas yang dilakukan oleh tim dari tim gugus, yaitu Dinas Perhubungan, ini sudah sangat baik. Nah, semestinya para lurah, RT, RW ini mengambil bagian untuk melakukan pembatasan di wilayah RW dan RT. Data kami ini menunjukkan bahwa dari hasil tracing, ternyata di dalam rumah mereka yang sudah ditetapkan statusnya sebagai PDP, mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Bahkan ada beberapa orang yang tidak melakukan ibadah di gereja ketika ditutup,
tapi mereka berkunjung untuk melakukan ibadah-ibadah persekutuan di rumah-rumah. Ini menjadi persoalan. Saya pikir ini butuh kedewasaan masyarakat Mimika. Saya mau sampaikan bahwa di malam hari ini hanya tersisa 5 tempat tidur. Seperti itu. 5 tempat tidur tersisa di RSUD Mimika. Di RSMM 3 yang dirawat, maka berarti itu sudah penuh. Kalau masa inkubasi ini hanya 1, 2, 3 hari tidak masalah. Masa inkubasi ini 14 hari, tetapi kita menghitung doubling time-nya atau penggandanya bisa sampai 20 hari. Sehingga pembatasan sosial yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kalau sampai pemerintah Kabupaten Mimika memberlakukan atau pengusulan pembatasan sosial berskala besar, sebenarnya kalau masyarakat dengan bijak melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah sejak tanggal 26 Maret lalu, tentu saja di Mimika ini sudah tidak menjadi persoalan lagi. Kalau sampai PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dilakukan di Kabupaten Mimika oleh pemerintah, itu bukan karena tidak dalam rangka untuk mempersulit atau menyusahkan masyarakat, tapi sebenarnya dalam rangka bagaimana menyelamatkan orang supaya tidak tertular. Karena penularan ini terlalu gampang, terlalu mudah. Oleh karena itu, tetap tinggal di rumah, kalau keluar rumah menggunakan masker itu menjadi hal yang terpenting. Tetapi dalam situasi wabah seperti ini, mestinya orang tidak perlu keluar rumah. Demikian. Ya. Pak, ini masih pertanyaan dari rekan-rekan. Tadi siang ada pertemuan Bupati untuk penetapan status darurat. Hasilnya bagaimana, Pak? Jadi tadi siang tidak ada pertemuan untuk pembahasan PSBB. Saya pikir kami menunggu apakah besok atau dalam beberapa hari ke depan nanti pasti akan undangannya juga pasti akan disampaikan, baik, dan rapat tersebut pasti dipimpin oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forkopimda yang hadir. Saya pikir begitu. Nah, ini juga terkait komentar Bapak Bupati, seluruh toko harus tutup 24 jam selama 14 hari. Apakah ada jaminan dari pemerintah untuk seluruh kebutuhan pokok warga Timika ini akan dipenuhi? Sedangkan RT-RT banyak yang mendahulukan kerabat untuk pemberian bantuan. Pertanyaan dari rekan-rekan. Iya, kami pikir bahwa sampai hari ini pemerintah pertama telah mengeluarkan kebijakan untuk toko dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 14.00 jam 2 siang. Tetapi faktanya masyarakat tidak bisa bekerja sama karena setelah jam 2 siang aktivitas itu jalan seperti biasa. Saya pikir hari ini Bapak Wakil Bupati langsung juga terjun ke lapangan untuk menegur, memberikan nasihat, saran kepada masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah setelah jam 14.00. Kalau misalnya saja setelah instruksi Bupati kemarin itu berjalan, maka kalau semua patuh, PSBB ini mungkin tidak akan diberlakukan seperti itu. Ini transmisi lokal sudah terjadi. Hampir setiap hari ada 3-5 PDP baru. Tidak mungkin ini kasus dari luar. Ini adalah orang-orang yang tadinya tidak sakit dalam 2 minggu terakhir, tapi tetap bergerak, pada akhirnya sakit, ditemukan di rumah sakit. Jadi seperti itu. Saya pikir di semua wilayah, di dunia, di Indonesia, ini wabah nasional. Ini wabah nasional. Kita sadar betul perekonomian terpuruk, tetapi sebenarnya untuk memulihkan perekonomian itu masyarakat harus bisa bekerja sama dengan pemerintah. Pemda Kabupaten Mimika, Bupati, Wakil Bupati itu sudah menunjukkan komitmen. Sembako didistribusikan pada distrik-distrik untuk mencukupi ketersediaan 9 bahan pokok, bahan makanan masyarakat. Artinya bahwa inilah keseriusan pemerintah. Sehingga kalau misalnya PSBB harus diberlakukan, PSBB ini kan belum diusulkan, tetapi kalau sampai disetujui oleh Menteri Kesehatan, maka ya kita harus sama-sama menghadapi ini. Tujuannya
untuk keselamatan demi kesejahteraan rakyat Mimika. Saya pikir itu tanggapan saya. Oke. Baik Pak, pertanyaan berikutnya soal rapid test massal. Kendalanya apa hingga belum dijalankan? Baik, rapid test sebagaimana arahan dari Kementerian Kesehatan itu ditujukan kepada satu, pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, dan orang tanpa gejala. Yang kedua, ditujukan kepada semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik masyarakat yang sudah ditetapkan statusnya sebagai PDP, ODP maupun OTG, tetapi tenaga kesehatan yang juga memberikan pelayanan ketika wabah ini sampai ke daerah-daerah. Dan yang ketiga adalah tes massal. Kami memang sampai hari ini memesan rapid test. Kami mendapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Kemudian kami bekerja sama dengan RSUD Mimika untuk secara bergantian bisa menentukan prioritas. Kenapa prioritas ini dilakukan? Karena memang rapid testnya terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang stok di pusat pun tidak ada. Kami masih tetap berharap supaya rapid test yang kami pesan bisa datang dalam waktu dekat, sehingga rapid test sebagaimana tujuannya dengan 3 sasaran tadi itu betul-betul bisa dilakukan. Tetapi hari ini kami mau menyampaikan dari semua pasien yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan, itu adalah bentuk bagaimana kriteria siapa yang harus dites. Jadi sebanyak sudah lebih daripada 20 orang yang dinyatakan sehat, itu dengan hasil pemeriksaan terakhir selain tanda dan gejala itu diperiksa oleh dokter, tapi juga dipastikan dengan rapid test. Rapid test yang hari ini juga kami lakukan untuk mereka yang melakukan kontak erat dekat, resiko tinggi, ditemukan beberapa yang positif, kami sudah merujuk ke rumah sakit umum daerah untuk kemudian diperiksa. Perlu kami laporkan bahwa terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati yang sudah boleh memfasilitasi salah satu tenaga medis yang mana untuk mengambil VTM, virus transport medium, yang berjumlah 2.000 paket, untuk kemudian tentu saja VTM ini akan sangat membantu kami di Mimika dengan melihat jumlah PDP, ODP dan juga OTG. Nah, ini bisa tentu saja dengan ketersediaan VTM ini maka bisa cepat untuk memastikan orang ini terinfeksi atau tidak. Nah Pak, bisa tolong jelaskan terkait transmisi lokal, kemudian juga apakah benar Nawaripi termasuk zona merah? Ya, kita mungkin pada kesempatan ini kami sampaikan, dibilang outbreak atau kejadian luar biasa, itu salah satu kriterianya jika dalam rentan waktu tertentu ternyata tidak ditemukan kasus, tetapi dalam periodenya ditemukan satu kasus dan bisa terkonfirmasi secara laboratorium, dan juga pemeriksaan kesehatannya, tanda dan gejala mendukung, sehingga apabila penyakit itu di dalam suatu wilayah tidak pernah ada dan kemudian ada, maka itu dinyatakan outbreak. Selain penyakit menular yang jumlahnya meningkat lebih dari biasanya. Satu kasus di Nawaripi, satu kasus di Mimika Baru, satu kasus di Tembagapura, satu kasus misalnya saja di Kokonau, karena selama ini tidak ada, maka itu ditetapkan sebagai wabah. Virus corona tidak pernah ada di dunia, virus corona tidak pernah ada di Indonesia, virus corona tidak pernah ada di Papua dan tidak ada di Mimika. Tetapi sekarang ini ada, maka itu dinyatakan wabah atau outbreak. Jadi bukan dari banyaknya kasus kami lihat, tapi jika dari tidak ada menjadi ada, disitulah ditetapkan sebagai outbreak atau wabah. Transmisi lokal maksudnya? Transmisi lokal sudah jelas
Karena itu merupakan salah satu kriteria. Jadi ada khusus untuk data-data kesehatan ada 3 kriteria yang harus disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Yang pertama, peningkatan kasus secara signifikan. Sudah jelas kasus ini dari tidak ada menjadi ada. Kemudian kecepatan penyebarannya. Kita lihat dalam 1 bulan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dari 5 digandakan menjadi 13, kemudian digandakan menjadi 19 dalam waktu 4 hari atau sama dengan doubling time. Dan ini ditemukan di antara kelompok 27 orang rata-rata dalam rata-rata per hari. Kemudian kalau kita lihat dari penyebarannya, pertama dari klaster Jakarta, kedua dari klaster Surabaya, ketiga dari klaster Makassar, dan keempat dari klaster Lembang. Ada 2 generasi baru yang terjadi. Yang pertama, klaster Lembang itu menghasilkan 11 PDP yang dinyatakan terkonfirmasi positif. Salah satu dari klaster Lembang itu menghasilkan 2 orang atau second generation, yaitu menghasilkan PDP 014 dan PDP 019. Mudah-mudahan sampel yang hari ini sudah dikirim ke Jayapura itu tidak ada yang positif, tapi kami menduga antara 8 sampai 9 itu pasti akan positif. Dan jika itu positif, maka kemungkinan di tanggal 20 April Rumah Sakit Umum Daerah Mimika sudah tidak dapat menampung pasien COVID-19. Sekarang kuncinya ada di masyarakat. Apakah mau tetap mengikuti anjuran pemerintah ataukah masa bodoh dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah? Nah, Pak, untuk OTG yang isolasi mandiri, apakah juga diberikan perawatan sama dengan OTG yang ada di shelter? Ya. Misalnya pemberian obat atau pemberian makanan tambahan, vitamin? Hampir setiap hari kami punya 6 tim penyelidikan epidemiologi melakukan komunikasi, melakukan kunjungan, bahkan juga ada melalui call center, bahkan menelpon untuk mengecek apakah mereka yang tidak punya gejala ini, OTG, ini ada bergejala atau tidak, misalnya batuk, pilek, atau demam. Demikian pula pada ODP. Jadi ini wajib hukumnya. Teman-teman pers sekalian, sampai sore ini sudah 432. Kalau misalnya besok ada terjadi penambahan rata-rata aja 9 kasus yang positif, maka tracing lebih kurang akan menghasilkan hampir 500. Jadi nanti kita akan, status kita ini bisa OTG, PDP, dan ODP bisa mencapai lebih di atas 1000. Saya mau sampaikan contoh dari kasus PDP 003. Itu total kontak tracingnya adalah 200. Padahal itu 1 kasus positif. Itu mencapai 200 dan itu tracing kontak terbanyak. Dari 19 kasus yang sudah dinyatakan positif, rata-rata pergerakan mereka yang dengan gejala itu akan pertama pergi ke vaskes, terutama di klinik-klinik. Kedua ke puskesmas. Dan ketiga tidak sembuh, terakhir adalah di rumah sakit. Hampir 1 orang PDP ataupun mereka yang sudah dinyatakan positif ketika tracing, riwayat kontaknya sekurang-kurangnya dia ada di 5 tempat. Dia ada di tempat peribadatan, ada di tetangga, ada di pasar, ada di supermarket, dan terakhir ada di fasilitas kesehatan. Itu fakta lapangan yang ditemukan. Kami sedikit curiga bahwa dari sekian OTG, taruhlah malam ini OTG ada 221. Kemungkinan mereka yang menularkan adalah 5% dari jumlah itu. Polanya sama dengan PDP yang dinyatakan positif dari jumlah rata-rata 1,27 orang
atau taruhlah 1 orang, itu dia akan berkontribusi kepada 27 orang yang ditetapkan statusnya ODP, PDP, dan OTG. Artinya bahwa sekarang ini ketika 27 orang berkumpul, kemungkinan di antara mereka adalah 1 orang pasti positif. Entah dengan gejala maupun entah tanpa gejala. Kami pikir itu. Nah Pak, ini sebelumnya sudah ada beberapa tenaga medis yang masuk status ODP, PDP, dan OTG. Kondisinya bagaimana? Apakah ada yang sudah di rapid test? Baik, tenaga medis yang betul-betul memiliki kontak erat dekat, resiko tinggi karena mereka memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif, itu sudah dilakukan rapid test, bahkan ada yang sudah dilakukan swab, dan hasilnya juga sudah disampaikan, dan juga itu sekarang ini sedang menjalani masa isolasi di rumah sakit. Tetapi para tenaga kesehatan dengan gejala ringan, mereka untuk tetap diminta agar melakukan isolasi mandiri. Kita coba memprioritaskan tenaga-tenaga kesehatan ini supaya ketika kemungkinan terburuk, kami tidak kehabisan tenaga. Pak, terbatasnya fasilitas kamar di RSUD untuk menangani pasien COVID. Nah, langkah tim gugus atau pemerintah untuk memenuhi hal ini ketika terjadi lonjakan pasien bagaimana? Ya, saya pikir nanti besok kami akan menyampaikan ini kalau misalnya ada pertemuan, tentu saja arahan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Tetapi kami dengan Pak Direktur sudah punya rencana jika kalau tempat tidur kosong, maka RSUD Mimika khusus untuk COVID. Sementara kita coba memanfaatkan vaskes-vaskes yang lain, rumah-rumah sakit swasta untuk bisa menangani. Jadi ada skenario untuk pengalihan pelayanan penyakit yang non-COVID ke fasilitas kesehatan yang lain. Tetapi itu setelah besok dalam atau 1-2 hari ke depan jika ada pertemuan untuk pembahasan PSBB dan ada arahan dari Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati. Mengenai PSBB ini Pak, skenario Pemkab Mimika sendiri bila PSBB ini tidak disetujui oleh Menteri Kesehatan bagaimana? Ya, kami tidak tahu. Yang jelas sebagai instansi teknis, kami dari Dinas Kesehatan karena bukan cuma data kesehatan, tapi ada 3 unsur penting, yaitu misalnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan jaring pengaman sosial. Jadi social safety net harus disiapkan, tapi saya pikir Bapak Wakil Bupati sudah lebih dulu menyampaikan ini ke Kementerian Sosial dan juga Kementerian Dalam Negeri. Tergantung bagaimana nanti rapat yang akan dilaksanakan terkait dengan PSBB karena ada beberapa kriteria. Dan saya pikir tim gugus secara terpisah terkait dengan social safety net ini sudah dibahas. Kemudian juga terkait dengan data-data kesehatan ini sudah disiapkan. Oke Pak, ini masih juga terkait PSBB Pak. Apakah tim gugus sudah mengirim beberapa syarat PSBB yang masih kurang sesuai pedoman? Dan bila sudah, bagaimana tanggapan dari Kementerian Kesehatan? Kami belum mengirim. Beberapa waktu lalu itu tim gugus mendahului. Ternyata ada beberapa kriteria, jadi mendahului kebijakan, mendahului pedoman yang sudah ditetapkan, sehingga hanya dengan menyiapkan data, tapi data kita kan sudah cukup. Data yang pertama adalah tadi itu, jumlah kasus yang ditemukan dari hari per hari dan kemudian menunjukkan ada peningkatan. Yang kedua adalah menyiapkan data-data yang bisa memastikan bahwa itu transmisi lokal. Yang ketiga adalah sebaran atau distribusi infeksi ini ke wilayah lain. Oke. Nah ini kira-kira bagaimana solusi bagi warga yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian? Ya, saya pikir bahwa pemerintah pusat sudah dalam pembatasan sosial berskala besar itu kan salah satunya adalah Pemda sudah harus memperhitungkan jaring pengaman sosial atau social safety net, dan di Kabupaten Mimika melalui arahan dari Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati sendiri sudah mendahului itu, suratnya juga sudah disampaikan kepada
Kementerian Sosial. Nah, kami pikir bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus dilakukan. Kembali lagi, jika kalau masyarakat patuh sejak pembatasan sosial ini dilakukan pada mulai dari bulan lalu, akhir bulan lalu, maka sebenarnya kita tidak perlu sampai pada titik ini. Namun harus diingat bahwa contoh di daerah lain, di dalam surat yang dikeluarkan oleh Pak Menteri Kesehatan, pembatasan sosial berskala besar itu dengan memperhatikan titik-titik atau wilayah-wilayah strategis, usaha-usaha strategis mana yang bisa dilakukan dan mana yang harus ditutup dan mana yang harus tetap bisa dibuka, tetapi dengan kemudian bisa mengatur itu supaya memastikan tidak terjadinya penularan dari orang ke orang pada tempat itu ketika PSBB itu diberlakukan. Jadi saya pikir dalam keputusan Menteri Kesehatan itu sudah disebutkan secara jelas ada pertimbangan-pertimbangan tertentu bahwa baik wilayah maupun usaha-usaha yang harus bisa mendorong mempertahankan ekonomi di wilayah tersebut, maka itu harus dipertimbangkan dengan baik, termasuk menjaga karyawan atau pekerja yang sedang bekerja. Oke. Nanti kalau teman-teman masih ada yang tanya bisa lanjut ya. Nah ini Pak, beredar informasi masih cukup banyak nih Pak, pertanyaan apa? Beredar informasi di Tembagapura ada 2 orang yang tiba-tiba pingsan dan kejang. Apakah informasi ini benar terkait COVID Pak? Saya pikir kami dengan teman-teman di wilayah Tembagapura, baik di rumah sakit maupun di Industrial Public Health melalui kontrolnya, kami sudah sepakat bahwa akan ada komunikasi intensif jika terjadi sesuatu. Sampai malam ini kami tidak menerima laporan, atau dalam 2 hari terakhir kami tidak menerima laporan apapun. Siapa tahu orang bisa kelelahan, kan bisa juga ya. Saya pikir itu. Pak masih ada nih. Apakah dokter ini kehilangan Pak ditulis di sini sudah sampai di Timika Pak? Karena dilihat katanya sudah ada penyerahan paket-paket di berapa. Ya betul. Bapak Wakil Bupati terima kasih. Ada 2000 paket VTM yang datang, 1000 di RSUD dan 1000 akan menjadi stok kabupaten di instalasi farmasi kabupaten. Oke. Kemudian tenaga kesehatan yang diisolasi di rumah sakit itu positif atau bagaimana? Kemudian dokter atau perawat Pak? Ya, masih menunggu hasil pemeriksaan ya. Oke. Itu sepertinya pertanyaan rekan-rekan sudah habis nih. Ya. Baik. Bapak Wakil Bupati mungkin mau menambahkan? Ya, silakan Bapak. Mohon petunjuk arahan dari Bapak Wakil Bupati mungkin mau menambahkan untuk mempertegas langkah-langkah pemerintah. Dengarkah semua Mas? Dengar. Dengar Pak. Dengar saya? Nah, oke, baik. Mungkin yang pertama saya mau sampaikan yang terkait dengan dengan teknis penyakit dan segala macam Pak Reno seperti itu bicara sudah sampaikan. Ada beberapa pertanyaan tadi terkait dengan PSBB. Mungkin saya perlu jelaskan begini ya supaya masyarakat tahu. Karena pesan PSBB pengendalian COVID itu ada 3 peran yang harus kita laksanakan. Yang pertama menuju kesehatan. Ini apa yang harus kita lakukan tentang pemeriksaan, tentang segala macam dengan kesehatan masyarakat. Dan ada kita kan sudah kita lakukan, termasuk fasilitas dan fasilitas. Kalau fasilitas seperti tadi Pak Mayor sampaikan, kemungkinan misalnya minggu depan kita sudah habis tempatnya. Kalau misalnya kita terus tidak disiplin seperti ini, nah sekarang kita harus kita lakukan. Tentu pemerintah dunia fasilitas. Ini sudah kita pikirkan terkait dengan di RSUD sendiri
dan juga mungkin beberapa fasilitas kesehatan yang lain, dan tentunya kalau kita menyiapkan kesehatan yang lain, kemudian kita akan kemudian kita akan sama ke perawatan dan mental hidup sehat dan masyarakat. Ini yang penting harus dilakukan. Yang kedua tentang ketahanan ekonomi. PSBB ini terjadi. Bagaimana pemerintah kabupaten sudah melaksanakan beberapa hal. Salah satu lain misalnya pengurangan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada pengusaha. Yang kita sekarang mendata semua pengusaha UKM apa yang harus mereka buat UKM ini tidak dilakukan ketahanan ekonomi mereka. Jadi itu kalau yang berikut jaringan pengamanan social safety net. Jadi kalau jaringan sosial kita sudah lakukan. Terus saya kira perlu bagaimana kita memberikan bagian sembako dan bantuan kepada masyarakat di pedalaman. Hanya sekarang kita baru memulai dengan masyarakat di pedalaman. Karena masyarakat pedalaman ini tentang betul-betul tidak seluruh. Mereka tidak punya usaha. Nah, kita harus memberikan prioritas dulu kepada mereka. Sedangkan di kota, secara khusus di mendapatkan minyak dan lain-lain yang di sekitar. Ini tentunya kita sebelum pagi ini kita mesti berikan kesempatan mereka untuk melakukan usaha ekonomi lain-lain mulai dari jam 6 sampai dengan jam. Namun di dalam pelaksanaan ini pun masyarakat tidak berkesan. Tadi Pak Remo sudah sampaikan bahwa apa ini kita sudah tertib dan melaksanakan dengan baik sejak tanggal 6 Februari. Tentunya persoalan kita ini tidak terjadi. Ini sudah terjadi transmisi lokal. Kalau sudah terjadi transmisi lokal, tentunya pemerintah akan membuat berapa kebijakannya. Tentunya kita berusaha untuk bagaimana masyarakat itu lebih tersaring pada masyarakat. Kita perhatikan ini masyarakat. Jadi masyarakat jangan berpikir bahwa pembatasan sosial ini itu untuk masyarakat yang tidak dipikirkan oleh kita, tidak dipikirkan. Apa pemerintah dengan sengaja mengusahakan mereka? Tidak seperti itu. Masyarakat berusaha dengan sebaiknya, pemerintah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan fasilitas dengan masyarakat. Tapi pemerintah sudah menyuarakan jalan, ya kan, dari kerumunan, jangan bersentuhan, cuci tangan, dan lain-lain itu pun hal-hal yang sebenarnya kalau kita sudah dengan baik, tentunya kita tidak akan lebih tegas lagi. Nah, terpaksa masyarakat tidak disiplin, dan tentunya kami memastikan dari keras. Hari ini saya langsung, kami mulai blokir beberapa jalan. Mulai besok kita akan luas blokir jalan. Hari ini sangat sendiri dengan karena kesak yang saya pukul ini. Kenapa? Terjadi karena masyarakat semua berkerumun hanya karena mobil. Mereka semua mereka berkumpul itu karena ini tangan kita masih sakit. Jika saya harus mengerebek sendiri di mobil ini yang begitu masyarakat banyak. Karena saya tampil kepada masyarakat. Kasih dan terjadi ada sekali orang asli Papua yang harus melesarkan aktivitas seperti ini. Saya sedih sekali. Saya kira pada besok mungkin kita boleh tegas dan berhak akan dibahas. Dan apabila sampai Pak Bupati menyatakan bahwa yang tidak perlu dan untuk beberapa jam, katakan demikian, akses itu hal karena memang rasa emosional ya. Ini kan seperti kayak begini, tapi masih merasa biasa-biasa saja. Ini persoalan. Jadi di sini kesadaran disiplin masyarakat yang harus kita lakukan. Dan kami akan lakukan secara teratur. Saya berharap media saya berharap memberikan terus sosialisasi kepada masyarakat bahwa tolong kita ini sudah pada posisi seperti ini. Jangan kita semua, kita sayang diri kita, sayang keluarga kita sayang. Apa yang tadi disampaikan, kita tahu di samping kita di depan orang berdekat, tapi bisa berinfeksi.
Yang paling berbahaya itu orang berbicara, tapi ternyata mereka yang sudah bisa memberikan infeksi pada orang lain. Ini berbahaya. Makanya mulai besok tolong masyarakat itu tidak boleh keluar kerumunan negara. Saya akan kesempatan saya minta pada seluruh agama juga membantu kita semua dalam melaksanakan. Kalau ada masyarakat misalnya berkerumun, kita oke aja, kita lihat aja. Pak Lurah, distrik, itu betul-betul memperhatikan wilayahnya. Itu pun sudah sekarang bahwa sudah ada kelurahan menjadi daerah. Pak, di mana saya tinggal ini juga di program pasar sentral. Ini sudah dipilih. Dan sekarang kita mau peran lurah itu di mana? Peran RT di mana? Ini kita harap mereka semua harus ikut berpartisipasi di dalam hal ini. Kita tidak harus dalam sendiri atau kita berharap kepada aparat saja. Kita berkeras atau semua mempunyai peran aktif di dalam ini. Saya pikir ini kita semuanya pasti akan lebih baik. Saya begitu ya. Saya harap mereka memberikan sosialisasi ini. Coba dibukakan lurah. Saya sudah lihat itu kepada lurah-lurah ART. Tapi kok kalian tidak ada tanggapan sedikit pun. Program kami kita beri. Tadi kami sudah ya, nanti kita butuhkan di pasar sentral supaya belum jalan-jalan ini orang sudah tidak makan. Kalau dihitung sampai jam 5 sore kita masih banyak orang karena ketidaksadaran orang. Ya saya minta maaf, besok jam 2 kalau kita melihat kalian semua sampai kalian ada yang mana kabur turun, ada yang sebagai proyek terpaksa menjadi titik turun. Silakan. Semua orang pakai masker. Kita akan suntik masker. Semua kita lakukan secara bertahap. Dan orang semua saya akan. Dan saya juga besar, saya tadi perhatikan juga banyak. Kita sendiri melakukan suntik kemana-mana, kita sendiri tidak pakai masker. Nah, masker. Untuk itu saya harap mulai dari pegawai negeri kita mulai. Para ASN mulai tiap kali pakai masker, di jalan pakai masker, di masyarakat umum pakai masker. Saya para teman-teman pers, saya juga harap demikiannya kalian selalu setiap kali di mana kalian berada pakai masker. Kita mulai menunjukkan hal-hal yang positif untuk kabupaten ini. Saya kira demikian itu beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan kita ke depan. Membuat masyarakat lebih disiplin, masyarakat lebih sadar, dan kita berharap kita jangan lebih jauh di dalam pembatasan sosial ini yang berskala besar sekali. Saya kira demikiannya semua. Terima kasih. Izin Pak Wakil, Pak Jubir, iya Pak. Mengenai arahan khusus untuk pembagian sembako agar tidak terjadi kerumunan ini mungkin Pak ada arahan? Suara saya terdengar. Izin Pak, mungkin ada arahan. Ya. Pembagian sembako itu kita tidak lakukan tapi ya, kedengaran. Siapa? Mbak Desi. Siapa? Oke, gini. Pembagian sembako itu sekarang kita lakukan prosedurnya, mekanismenya kami serahkan kepada kepala distrik serahkan kepada kepala kampung, dan kepala kampung membaginya kepada masyarakat itu di kampung. Ya, untuk kelurahan itu kita berharap karena kita punya data di kelurahan ini kan begitu banyak orang yang ada. Jadi kita berharap kalau RT ini berfungsi dengan baik sehingga nanti pembagian sembako itu betul diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini yang kita harap. Makanya mekanisme di kota ini kita masih mencari pola yang baik, pola yang sangat tepat untuk masyarakat di Indonesia Baru. Sekarang begitu banyak keluhan dari masyarakat kok
yang lain sudah dibagi karena Pak kita minggu baru ini belum. Ya, sekali lagi saya kasih catatan, minggu baru tentunya pasti akan dibagi juga. Hanya persoalannya kita masih berikan kesempatan untuk jadi kesempatan untuk mereka berusaha ekonomi dan jalan. Tapi tetap kita akan mendata mereka dan pendataan ini sampai sekarang belum kita lakukan oleh sumber RT dan kelurahan. Jadi pembagiannya tidak berkerumun. Kita akan bagi secara baik sesuai pola-pola yang sudah kita pesan kepada para RT ataupun para orang yang nanti kita sampaikan. Begitu. Baik Bapak, siap. Baik. Cukup. Cukup Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil. Izin Pak Wakil, kemudian juga Pak Kadis. Ini kita akan tampilkan data terbaru dari posko COVID, yakni infografis dan grafiknya Pak. Izin Pak. Iya. Ini grafisnya. Grafiknya kemudian infografis. Oke. Izin Pak. Ya. Sudah? Izin Pak. Penutup Pak dari Bapak. Penutup dari Pak Jubir, mungkin ada? Baik, terima kasih buat Bapak Wakil Bupati yang sudah boleh menambahkan termasuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Saya pikir pada hari ini dengan bertambahnya PDP dan juga ODP dan OTG itu sudah menunjukkan bahwa kasus ini masih terus menginfeksi orang-orang yang tidak patuh. Oleh karena itu tetap tinggal di rumah, tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jika keluar rumah menggunakan masker, tidak harus masker bedah, tapi ada cara-cara lain untuk menutup hidung dan mulut dengan menggunakan bahan yang tersedia di rumah. Kemudian jangan lupa cuci tangan, pakai sabun secara rutin, tidak bersalaman, tidak bersentuhan, tidak menyentuh barang-barang yang benda-benda yang tidak penting untuk kita pegang. Dan yang terakhir, jangan melakukan stigma bagi orang yang sudah terinfeksi. Stigma kepada mereka yang terdampak COVID-19 itu sebenarnya salah satu hal yang penghambat untuk bagaimana menyelesaikan COVID di Kabupaten Mimika. Saya pikir itu. Baik. Terima kasih Bapak Wakil Bupati, kemudian juga Pak Kadis, Pak Jubir yang sudah menyampaikan informasi untuk kita malam ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung malam hari ini. Tetap sehat ya semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wakil. Pak Wakil, sehat selalu. Amin. Sehat selalu. Terima kasih tim Kominfo. Mbak Desi. Ya, selamat malam Bu Kabit juga, selamat malam semua rekan-rekan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak.